Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melepaskan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melepaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada pertemuan kali ini sambil mengisi siangnya Ramadan, maka kita akan bahas tentang sujud tilawah. Mungkin sudah kebiasaan lumrah di Indonesia ini, terutama di negeri Melayu ini, sujud tilawah setiap hari Jumat. Padahal masih banyak lagi ayat-ayat tilawah, ya, ayat-ayat sejadah yang mewajibkan kita. Bahkan banyak lagi dalam Al-Quran itu ayat-ayat sajadah yang disunahkan kita untuk sujud tilawah. Jumhur ulama berpendapat apakah wajib atau sunat sujud tilawah. Maka jumhur ulama mengatakan sujud tilawah itu tidak wajib, tetapi mustahab, sangat dianjurkan. Dan ini adalah pendapat Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, Salman Al-Farisi, Imran bin Husain, Malik, Auza'i, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, dan Daud rahmatullahi. Abu Hanifah rahmatullahi berkata hukumnya wajib. Kalau Imam Abu Hanifah katakan hukum sujud tilawah itu adalah wajib. Ia berhujjah dengan firman Allah Ta'ala, فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Maka mengapa mereka tidak mau beriman, dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Quran surah Al-Insyiqaq, surat ke-84 ayat 20-21. Sedangkan jumhur ulama berhujjah dengan hadis sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa pernah suatu Jumat ia membaca surah An-Nahl di atas mimbar. Ketika sampai pada ayat sajadah, beliau turun kemudian sujud, dan orang-orang pun sujud. Pada Jumat berikutnya beliau kembali ke surat tersebut, dan ketika pada sampai ayat sajadah beliau berkata, wahai kaum muslimin, sesungguhnya kita melewati ayat sajadah. Barang siapa bersujud, maka ia telah melakukan hal yang benar, dan yang tidak melakukan sujud, maka ia tidak berdosa. Ini dalilnya ya. Jadi perkataan Umar bukan dalil yang jelas dalam masalah ini. Maka para ulama berpendapat, ada mengatakan dia wajib, ada mengatakan dia sunnah. Jawaban ayat dijadikan hujah oleh Imam Abu Hanifah rahmatullahi itu sudah jelas, karena maksud dari tercelanya mereka sebab tidak mau bersujud karena mendustakan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala setelahnya, balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakan. Quran surah Al-Insyiqaq ayat 22. Terdapat riwayat dalam As-Sahihain dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, ia membaca surah An-Najm di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia tidak melakukan sujud. Kalau pendapat Imam Abu Hanifah tadi, itulah dalil yang mengatakan wajib sujud tilawah. Dan ini dari riwayat dari Zaid bin Sabit, riwayat Sahihain, dia membaca surah An-Najm di hadapan Nabi dan dia tidak sujud. Ini nama kata orang yang kalau dia sujud tilawah ada ayat sajadah, dia tidak sujud. Terdapat pula riwayat bahwa Nabi SAW melakukan sujud pada ayat sajadah surah An-Najm. Kalau sahabat tadi dia tidak sujud, dia buat di hadapan Nabi. Juga ada riwayat juga Nabi sujud. Perbedaan pendapat jadikan kita lapang dada. Jumlah dan tempat ayat sajadah. Jumlahnya pendapat yang dipilih katakan oleh Imam Syafi'i dan jumhur ulama ada 14 ayat. Pertama dalam surah Al-A'raf, yang kedua dalam surah